Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi. Kali ini bersama saya Erika Yuriana. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat, kali ini di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi sudah hadir dai kondangnya MTS 10 Banyuwangi. Pasti sudah tahu semuanya. Beliau adalah Ustadz Haji Nohan SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, rahmat Allah menyertai kita semua sehingga kita dapat bertemu di sini. Alhamdulillah. Puasanya lancar, nggih? Los lancar, tiada hambatan. Puasanya los karena sudah latihan dari kecil. Oh iya, iya betul sekali. Nah, Pak Haji, saya ini mau tanya. Kalau kita lihat fenomena saat ini ya, kan ada tadarus tuh di masjid-masjid, setelah sholat taraweh biasanya, biasanya kalau ada yang membaca Al-Quran, itu yang lainnya malah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ada yang main HP, ada yang makan, ada yang minum. Nah, menurut Pak Haji nih, fenomena seperti itu gimana? Iya. Lebih dahulu saya ucapkan salam untuk para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala salamati badla minallah. Barakatuh Rasulun Nabi Muhammadin sahibi syafa'ah. Barakatuh Rasulun Nabi Muhammadin sahibil mujizah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah, Bu. Karena kita sudah berdoa dari awal Rajab. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita di ijabah doa kita, usia kita sampai bulan Ramadan. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-9 kalau nggak salah ya. Betul. Masih 10 hari yang pertama. Oke, berkaitan tentang fenomena di luar sana, bukan hanya terjadi di masjid. Tapi di musola. Bahkan kadang-kadang ada di rumah yang digunakan untuk tadarus. Iya. Mungkin karena terbatas tempat sholatnya, ada yang di rumah, ada yang di musola, ada yang di masjid. Sering kita lihat sih kejadian-kejadian seperti itu. Yang jelas itu berbeda dari masa kecil saya dulu. Masa zaman sekarang ya mungkin karena perubahan semuanya itulah. Keadaan ini menjadi merasa bertentangan bagi orang-orang yang dulu. Karena saya produk orang dulu. Sudah bukan kecil lagi. Jadi yang kita lihat tadarus Al-Quran di sekitar kita ini, fenomena itu sama hampir di mana-mana. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu, mungkin di pesantren yang sudah ada kultur etikanya yang sudah tertata rapi, mungkin seperti itu. Tapi di kampung-kampung umumnya tadarus itu fenomena itu banyak terjadi. Bahkan bukan anak-anak saja yang seperti itu, orang tua pun kadang begitu. Padahal ketika kita membaca Al-Quran setelah tadarus itu adalah bagian daripada kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Karena di sisi lain, taraweh di sisi lain juga disunahkan, membaca Al-Quran juga sangat disunahkan. Dan itu terjadi di sekitar kita semuanya. Al-Quranul Karim, kalamullah, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Insya Allah ada 2070 huruf dari Al-Quran itu. Ya, bagi orang yang mencintai akan selalu mendalami Al-Quran. Kenapa sih kok sampai terjadi seperti itu? Karena pemahaman yang kurang menurut saya. Kebiasaan yang tidak dilatih, dan yang ketiga karena keadaan sekarang berubah. Jadi sudah tidak sakral seperti dulu lagi.
ketika masih kecil, ternyata pedoman yang disampaikan oleh orang tua dulu, termasuk mungkin ayah saya yang juga guru ngaji, itu mendelik ono arek rame itu, bahasanya gitu. Ternyata ada ayat di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, lan dikala diwaca Al-Qur'an fastami'u mongko rungokno. Ketika dibaca Al-Qur'an dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. Menengok. La'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Sama seperti orang yang membaca. Jadi ketika tahu dasar itu, orang-orang tua zaman dulu itu benar-benar disiplin. Nggak boleh itu. Ada yang teriak-teriak. Nah, itu. Jadi ketika fenomena sekarang ini terjadi, juga kita tidak habis pikir gimana cara menyampaikannya. Tapi yang pasti pemahaman itu sangat penting. Ini kembali kepada orang tua dalam hal ini, mungkin ayah dan ibunya, dalam memberikan tuntunan, keteladanan. Yang jelas yang namanya anak itu mencontoh apa yang sering dilihat, terutama di rumah. Pondasi rumah itu ya Ustaz. Maka mungkin ketika ibu di rumah baca Al-Quran, lalu anaknya ramai dengan cara begini saja, oh anak akan mengingat itu. Artinya ketika baca Al-Quran harus mendengarkan, karena itu kalamullah, yang membacanya berpahala. Rumah yang sedang dibacakan juga diberkahi, para malaikat juga akan turun. Nah, termasuk menjadi obat, menjadi penetralisir ketika di dalam rumah itu sering terjadi perselisihan antara orang tua, ayah dan ibu. Seringkali anak-anak dalam posisi itu bingung. Harus bagaimana ini? Maka saya sering menyampaikan, sering dan selalulah di rumah itu dibacakan Al-Quran. Kenapa Pak? Ya rasanya ringkes saja. Setan-setan yang ada di rumahmu, mungkin di antara mereka yang tersusupi oleh setan, ketika dibacakan Al-Quran minimal tidak terasa. Nah, sehingga di rumah yang dibacakan Al-Quran itu jadi nyaman, jadi lebih tenang. Nah, kata guru saya, Iqra'ul Qur'ana walau ayat. Wacana di Quran itu di rumahmu walau satu ayat. Tapi yang penting istiqomah. Istiqomah. Sekarang baca juznya banyak. Juznya banyak, tapi setahun sekali Ramadan. Oh, juga enggak berdampak kepada kita. Iya, betul. Berarti penting sekali ketika ada yang membacakan Al-Quran, kita mendengarkan. Mendengarkan dia lah minimal ya. Tapi Ustaz, kalau misalkan kita mendengarkan murotal, apakah kita boleh dengan beraktivitas atau kita juga harus diam nih? Apapun itu Al-Quran yang kita dengar, terlepas dari murotal atau langsung, ya sebaiknya harus kita menempatkan diri, menghormati, memuliakan Al-Quran. Karena saya yakin rahmat, hidayah, petunjuk bagi kita datang kapan dan di mana saja. Kapan dan di mana saja. Kalau Allah sudah menghendaki kalian menjadi orang-orang yang baik dengan lantaran mendengarkan ayat Al-Quran, kalian akan berubah hidupnya. Mungkin sebagian tak tambah keterangan ayat yang tadi saya bacakan. Ada yang menyebutkan ayat itu berkaitan tentang khutbah Jumat. Sama juga, ini kejadian mingguan, kegiatan mingguan hari Jumat. Juga tidak lepas anak-anak yang kadang ramai di masjid. Kadang tidur pasti ramai di masjid ketika sholat Jumat. Nah ayat itu ternyata bagian para ulama itu menjelaskan seperti itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Quran, dengarkan, diamlah, supaya kamu mendapatkan rahmat.
mendapat kasih sayang Allah, dan juga diampuni Allah dan diberkahi hidupnya. Karena ya satu-satunya kitab kita ini yang murni sampai sepanjang hayat kita adalah Al-Quran. Jadi bagaimana menghadapi fenomena ini? Kepada anak-anak kita itu harus selalu waskat. Pengawasan melekat. Pengawasan yang melekat, terutama dari seorang ibu yang setiap hari kumpul dengan anaknya. Jadi ya sudah dikenal yang namanya ibu itu agak bawel, karena memang banyak yang dihadapi. Serius itu pasti wajar. Ya. Malah menjadi barometer. Artinya begini, kok ada saya kadang-kadang menemukan anak beda dari yang lain, ngomongnya kayak roboh. Mungkin juga itu bagian dari keteladanan yang ada di rumah. Karena ibunya gitu juga gitu ya. Iya kan, sering terjadi begitu fenomena di rumah ini. Asalkan baik gitu ya. Iya, tidak apa-apa. Nyuruh ini belum jalan, yang salah disuruh lagi. Nah, kadang-kadang membuat anak juga kesal. Ya, tapi itu bagian, itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Yakin apa yang kita lakukan kepada anak, semua yang diperbuat oleh orang tua itu adalah teladan bagi anak. Contoh ya, kita nggak usah banyak bicara, tapi ya juga memberikan contoh. Itu, Pak Haji, sebenarnya apa sih yang didapat dari membaca Al-Quran, terutama nih di bulan suci Ramadan? Oh, gitu. Ya, ingin saya sampaikan, Al-Quran itu turun pada malam tanggal 17 Ramadan, yang berbunyi ayat pertama, Iqra, bacalah. Kalimat satu ini memberikan wawasan yang sangat luas. Ternyata dengan membaca, ilmu itu akan masuk. Betul. Dengan membaca, orang itu akan paham. Dengan membaca, orang itu akan ngerti. Kalau saya dulu pernah ngajar bahasa Indonesia. Wah, pernah itu dulu. Pernah ya. Ya, pengalaman. Membaca itu jendela dunia. Betul sekali. Membaca itu jendela dunia. Artinya, ketika orang yang sedikit membaca, buta dalam hal ini. Buta. Wawasannya kurang. Iya, buta wawasan. Jadi sedikit sekali ilmunya. Makanya, sebagaimana Al-Quran turun, Iqra, bacalah. Dengan kalimat yang sudah jelas, tegas, bahwa pemeluknya umat Islam itu harus selalu membaca kitab sucinya. Ada apa? Ternyata di balik perintah Iqra itu tadi ada banyak hikmah yang kita perlu. Ya, menjadi pembelajaran sekaligus akan membimbing hidup kita. Lagi-lagi di dalam rumah, ibu itu adalah madrasah pertama. Sudah, ibu itu madrasah pertama. Saya masih mengakui benar. Bagaimana saya bisa menyebut nama ayah, memanggil saudara? Ibu yang ngajar. Awalnya itu madrasah pertama. Jadi dengan Al-Quran yang kita diperintahkan untuk mendengarkan itu, ada sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran itu yang selalu kita baca. Makanya kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atiqullah wa atiqur Rasulullah ulil amri minkum. Jadilah orang-orang yang baik-baik saja, jadilah orang-orang yang disiplin sebagaimana diajarkan Islam. Nah, lagi anak itu punya peran penting dari ibu. Kalau sudah dibiasakan, dilatih tertib, disiplin, insya Allah anak tertib. Termasuk di mushola, termasuk di masjid, termasuk ketika mendengarkan tadarus. Jadi ada nasihat-nasihat yang selalu sampaikan kepada anak-anak. Maka orang tua dalam hal ini sangat berkewajiban mendidik. Sebagaimana dalam podcast yang lain saya juga menyampaikan, ketika sholat biasanya ya anak-anak kecil. Ini pernah tak sampaikan, sering itu ada kegiatan sholat Idul Fitri. Kebetulan saya ada bagian tugas di sana. Maka sebelum takbiratul ihram, saya nyampaikan itu sama jamaah sekalian, terutama ibu-ibu. Mohon bapak atau ibu, adik
adiknya didampingi. Artinya apa? Kegaduhan supaya tidak terlalu, ya minimal bisa diredam. Dengan cara itu saya berhasil. Artinya nggak rame kayak sebelumnya. Itu saya ulang sampai 3 kali. Sebelum kita mengadakan kegiatan sholat id, termasuk juga khotib nanti, anak-anak kecil kita dampingi. Jangan dimarahi. Dimarahi waduh rame nih kan. Dimarahi bodoh rame, akhirnya tidak lagi menjadi nasihat. Sebab kalau anak kecil yang ramai itu dimarahi, diusir, bahkan disuruh pulang, ini fenomenanya yang terjadi, jamaah kita akan pulang. Dengan anak tidak berani ke masjid atau ke mushola, ibunya tidak akan ikut juga kan? Iya, siapa yang jaga anaknya gitu. Makanya jalan satu-satunya. Jadi fenomena ini harus kita siasati sebaik mungkin supaya anak itu tetap cinta terhadap masjid kita, cinta kepada mushola, tempat-tempat ibadah kita, dan tidak menjadi syaru atau takut. Nah, kita cara mensikapi itu yang penting. Nah, itu kaitannya dengan ya, luar biasa sekali ya. Jadi ketika ada, intinya gini, ketika ada orang tadarus membaca Al-Quran, maupun itu baca Al-Quran langsung atau dari murotal, sebaiknya kita diam dan mendengarkan. Begitu, luar biasa sekali. Terima kasih Haji sudah hadir di podcast kami. Semoga podcast kita hari ini mendapatkan berkah juga ya, bulan puasa. Mungkin itu obrolan kita. Semoga mendapatkan berkah dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.